Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi suaranya dengan keras. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya di sini semua penuh dengan semangat dan bersukacita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau teduhkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Tuhan, kalau pada siang hari ini ya Bapa, umat-Mu di tempat ini yang rindu untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan Kau Allah yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Di sepanjang minggu ini Bapa, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau ya Bapa. Biarlah melalui perjamuan kudus-Mu pada siang hari ini, biar hidup kami Tuhan boleh Engkau pulihkan, yang sakit boleh Engkau sembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mulai ibadah kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau hampiri tatanya yang kudus. Haleluya. Saat ku hampiri tatamu di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita, buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dari awal, katakan. Saat ku hampiri tatamu di tengah bait-Mu Tuhan, bait-Mu yang suci, kemuliaan, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku memandang-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama
namamu, kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah mulia, seisi dunia sujud, sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Kudus, kudus, angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Tuhan Allah mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau Tuhan. Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya, memerintah selamanya atas manusia. Dengan segenap hatimu saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Katakan, kudus, kudus. Yes, haleluya, ya la masih. Haleluya, seisi sujud menyembah Kau Tuhan Allah kami yang hidup. Sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, Kau yang memerintah Tuhan. Atas manusia, Kau yang memerintah selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau kudus Tuhan. Namamu berkuasa, namamu kudus, mulia, ajaib selamanya. Ya
Sujud menyembah-Mu Tuhan. Yesus yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Dengan segenap hati angkat tanganmu bagi Dia. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Oh, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang duduk untuk memuji nama Tuhan. Kita kasih salam dulu samping kanan depan belakang kita. Kita mau katakan Allah kita baik, Allah kita luar biasa. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Hey, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari yang bisa melompat bagi Dia. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan
bagi dia. Amin. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus menara yang kuat. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, Bangkit, serukan nama sama-sama Yesus. serukan. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Angkat kedua tangan. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, naikkan pujian ini. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Yeay. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita sekali lagi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya ya Bapa. Sebab namamu Tuhan, nama yang berkuasa, nama di atas segalanya bagi kami. Tiba saatnya kami mau masuk dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan siang hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku atas firman-Mu ya Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
syukur naikkan pujian ini, katakan kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan Tuhan Yesus. Serahkan kepada hamba-Nya di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, yes, haleluya. Ya dalam mas. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Biarlah nama Syana karalah nama si. Biarlah mana mas. Biarlah nama Syana karalah nama si. Biarlah nama Syana karalah nama si. Biarlah nama Syana karalah. Biarlah nama lama karalah nama Syana karalah nama Syana karalah nama si. Rala nama Syana Haleluya, Jesus. Rala nama si. Rala nama Syana karala nama si. Rala nama Syana karala nama si. Rala nama Syana karala. Rala nama Syana. Haleluya, haleluya. Syana karala nama rala nama Syana karala nama rala nama lama karala nama rala nama Syana karala nama rala nama Syana karala nama rala rala nama Syana karala nama Syana. Haleluya. Rala nama lama Pujian namamu. Ya rala nama karala nama Syana rala nama. Ya rala nama lama. Ya rala nama Syana kaya lana. Ya rala nama Syana karala.
terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapa, sungguh Engkau hadir di tempat ini. Hadirat-Mu menjamah setiap hati kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Urapi kami semuanya. Biarlah di dalam semuanya Tuhan, firman-Mu itu menuntun kami, sehingga kami berjalan di dalam apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami berjalan di dalam menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat ya. Nah saudara, pada waktu kita mulai masuk 15 September yang lalu ya, 2003, orang Yahudi mereka mulai merayakan tahun baru 5784 yang disebut dengan tahun Pei Dalet. Nah, sampai kapan? Saudara, tahun mereka enggak dari Januari sampai Desember, tetapi mereka dari 15 September 2023 sampai 2 Oktober 24. Saudara bisa lihat ya di tayangan. Oke. Terus kita lanjutkan. Nah, saudara, di dalam kalender ini seturut dengan apa yang telah kita lihat, saudara, ada 2 huruf di situ, ada P dan Dalet. Orang Yahudi, saudara, membacanya, saudara, dengan dari kanan ke kiri. Jadi mereka bacanya dari kanan ke kiri. Ya, pada waktu mereka baca dari kanan ke kiri seperti orang Arab. Ya, mereka baca mulai dari Alef, ya, Gimel, Dalet, ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet gitu. Nah, saudara, pada waktu tahun ini kita lihat di tahun saudara P ini, tahun P ini mewakili 80-an. Jadi dalam kalender Ibrani mulai tahun 5780 hingga tahun 5789 huruf P ini berbentuk seperti mulut. Kalau sudah lihat kayak mulut gitu. Ya. Dalam bahasa Ibrani kata peh disebutnya peh, sebetulnya bukan P. Peh artinya mulut, yang menyingkapkan arti bahwa dasawarsa 80-an ini merupakan dekade berupa ucapan dan deklarasi. Jadi ucapan kita mesti hati-hati. Kenapa? Amsal 21 ayat 23 katakan gini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi saudara, kalau kita lihat artinya, kesukaran itu timbul dari mulut. Jadi kalau kita menggunakannya kurang baik mulut kita, maka itu sumber kesukaran itu dari mulut.
Nah, saudara, Amsal 18:21 itu katakan gitu, hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup mati orang dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya orang yang suka ngomong ngelantur, saudara, kata-kata yang buruk, maka akan memakan buahnya. Mazmur 34 ayat 13 sampai 15 katakan, siapakah orang yang menyukai hidup? Saya percaya semua kita menyukai untuk hidup. Kita nggak mau mati. Kita nggak mau mati rohani, kita mau hidup secara rohani bergairah. Yang mengingini umur panjang, dia bilang. Siapa aja saudara mau umur panjang sebetulnya? Nggak ada yang mau umur pendek. Makanya kalau ulang tahun saudara selalu ingat, ulang tahun, ore, ulang tahun gitu. Nah saudara, kenapa? Karena mau umur panjang. Tapi saya percaya umur panjang di sini saudara, dan menikmati yang baik. Saudara jangan hanya hidup mau umur panjang, tapi nggak pernah menikmati yang baik. Halo? Masih ada orang? Saya percaya nggak ketiduran semua. Tapi kalau tidur ya nggak apa-apalah. Anggap aja gereja jadi hotel. Nah, saudara jangan banyak ketiduran hari ini, mesti bangun. Karena mulut kita itu akan dipakai Tuhan hari-hari ini. Jangan lidahmu, ya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Ucapan menipu itu apa saudara? Ngegede-gedein, ngekecilin, apa semua pokoknya. Ucapan menipu itu artinya ucapan yang nggak sebenarnya. Nah, saudara, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kenapa saudara? Karena orang yang suka hidup damai itu berkatnya lebih banyak, saudara. Percayalah, kalau saudara hidup damai, berkatnya lebih banyak. Kalau saudara banyak musuh, pasti berkatnya hilang, saudara. Nah, kenapa kita harus menjaga mulut kita? Matius pasal 12 ayat 36-37 katakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Jadi saudara, kata-kata kita itu yang menentukan kita dikasih reward atau punishment, dikasih berkat atau dikasih kutuk. Nah, oleh sebab itu di tahun Paidalet ini kita harus hidup dengan penuh ucapan syukur. Mulailah dengan penuh ucapan syukur dan gunakan perkataan-perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang membangun, menguatkan, dan perkataan sorga, itu istilah bahasa orang. Nah, jadi saudara, kita lihat, kalau kita udah lihat, kita lihat sekarang gambar daletnya. Dalet ini seperti satu itu saudara, seperti pintu kemah yang tertutup menggantung. Nah, pintu ini dia menggantung, saudara. Dalet ini berarti pintu. Nah, kita terus. Jadi, saudara, banyak orang berpendapat dengan kita melihat ini. Orang Yahudi berkata bahwa tahun ini adalah tahun pintu-pintu terbuka. Pintu apa? Pintu berkat, pintu kesehatan, pintu jodoh kalau yang belum jodoh, gitu. Semua pintu-pintu terbuka. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana kita untuk masuk dalam pintu itu? Ini yang penting. Bagaimana caranya orang ingin masuk dalam pintu itu? Kita lihat. Saudara, di dalam arti daripada dalet ini, yang pertama dikatakan gini, saudara. Orang yang mau masuk melalui pintu itu, mereka harus rendah hati. Bukankah firman Tuhan bilang gini? Lebarlah jalan menuju ke lebarlah jalan yang menuju ke
ke mall. Enggak, jalan lebarlah jalan menuju ke mall, tapi sempitlah jalan menuju ke gereja, gitu? Enggak, dia bilang lebarlah jalan menuju kebinasaan, tapi sempitlah jalan menuju ke. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus memilih mau jalan lebar atau sempit. Anak sekolah minggu nyanyi gini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Nah, kalau gitu saudara mau milih yang sempit apa mau milih yang lebar? Sempit apa lebar? Sempit. Nah, oke. Tapi hari ini terjemahannya lain. Artinya, pintu yang lebar itu, pintu menuju kebinasaan itu pintu dunia. Pintu dunia itu lebar, terbuka lebar, saudara. Tapi jalan yang Tuhan buat untuk menuju kekekalan itu, jalannya sempit. Artinya sempit itu nggak banyak orang yang ingin melewatinya. Sempit itu juga berarti susah. Sempit juga berarti mesti kompetisi, saling mendahului. Nah, saudara, gimana jalan sempit itu harus dimasuki? Caranya gini, mesti dengan membungkuk. Membungkuk itu artinya rendah hati. Nah, rendah hati itu saudara, yang pertama, orang yang rendah hati itu mengenali dengan penuh syukur kebergantungannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengenali Tuhan bahwa gua ini nggak ada apa-apa Tuhan. Semua yang gua punya itu Tuhan yang kasih. Kalau nggak ada Tuhan, aku nggak tahu bagaimana hidupku. Kalau aku ada, bagaimana aku ada hari ini, itu semua karena Tuhan. Semua yang terjadi tidak ada terlepas dari pengawasan Tuhan, karena aku milik Tuhan. Itu dia mengenal. Tapi saudara, mengenal seseorang belum tentu saudara memahami seseorang. Orang menikah udah lama aja masih bisa berantem. Kenapa? Mengenal tapi nggak memahami. Nah, kita mesti memahami. Apa artinya memahami? Memahami bahwa kita memiliki kebutuhan tetap akan dukungan Tuhan. Artinya kita memahami bahwa kita ini berhasil itu karena Dia. Kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Itu namanya memahami. Demikian juga orang hidup, saudara, suami istri, dia harus sama, mulai untuk saling memahami. Yeremia 9 ayat 24 katakan, saudara, orang boleh bermegah, tapi bermegahnya harus karena memahami dan mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan. Jadi hari-hari ini Tuhan ingin supaya kita ini lebih banyak mengenal Tuhan dan memahami keinginan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, lalu rendah hati itu juga berarti mengakui. Mengakui itu saudara, bukan kita hanya ngerti, memahami bahwa Tuhan itu, tanpa Tuhan aku nggak ada apa-apa, enggak. Tapi itu perlu pengakuan, itu ucapan. Kemanapun kita pergi, nggak ada apa-apa, ini karena Tuhan. Nah, jadi tindakan dan ucapannya juga menunjukkan bahwa semua itu dia tunjukkan karena Tuhan. Nah, kalau ini terjadi dalam hidup orang, saudara, maka tahun ini, maka dia mengalami pintu-pintu yang terbuka. Nah, arti yang kedua, untuk masuk di dalam, saudara, pintu-pintu yang terbuka itu, berkat-berkat yang terbuka itu, dalet itu berasal dari akar kata kerja, ya, dalah, yang artinya menjuntai. Saudara, sesuatu yang menjuntai itu tali, rambut, ya, sesuatu kayak gitu. Seperti menurunkan timba untuk menimba air sumur, ya, timba itu ditarik ke atas. Nah, saudara, gambaran ini seperti seseorang yang ada di dalam sumur, ya, tergantung. Saudara, artinya apa? Yang kedua,
kalau rendah hati, yang kedua, kalau kita mau masuk di dalam berkat itu, Tuhan ajarkan tahun ini kita harus masuk di dalam bergantung penuh, bukan bersandar. Saya pernah katakan di sini bersandar. Nah, saudara, kalau bersandar itu gini, bisa bisa mana-mana. Jadi orang yang bersandar sama Tuhan itu bisa masih bisa bebas mau ngapain. Tapi kalau orang, saudara, jatuh ke dalam sumur, saudara, saya mau ajak saudara untuk mengerti sebentar. Saudara, orang yang bisa menolong orang yang jatuh ke dalam sumur, orang di dalam sumur sendiri atau orang yang di atas sumur? Kalau saudara sekarang ini udah di atas sumur atau di dalam sumur? Hah? Saudara sekarang ini ada di dalam sumur atau di atas sumur? Hah? Di atas, oke. Nah, saudara, kalau orang yang di atas sumur, itu kalau orang jatuh ke dalam sumur, orang yang di dalam sumur atau orang yang di atas sumur yang sering teriak? Hah? Betul, dua-dua teriak. Di dalam sumur teriak, di atas sumur teriak, betul? Cuma teriakannya lain. Kalau di dalam sumur teriaknya tolong, tolong, kan? Kalau di atas sumur lontong, lontong. Iya dong, karena ada orang jualan lewat, kan tukang lontong lewat di atas tuh. Yang di bawah tolong, tolong. Wah, ini ada apa? Orang jual lontong kok tolong. Nah, saudara, pada waktu orang memahami dan menyadari siapa dirinya, maka orang itu harusnya hidupnya mau di luar sumur atau di dalam sumur, dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, tahun ini, saudara, tahun di mana orang bergantung. Pada waktu orang bergantung, kalau saya di atas, saya teriak nih, pegang talinya. Saudara pegang nggak? Kalau saudara di bawah sumur, pegang nggak? Hah? Atau saudara bilang, tali lagi. Orang minta keran juga. Saudara pegang kuat-kuat atau pegang hanya sekedar pegang? Harus kuat. Tahun ini, seberapa kuat saudara pegang, itu yang menjadi berkat yang saudara akan ambil dari Tuhan. Semakin saudara bergantung, semakin saudara diberkati Tuhan. Jadi berkat itu jangan ngelihat hanya gajinya dinaikin atau apa, kesehatan, kekuatan, kedamaian, sukacita itu juga berkat. Nah, saudara, sekarang terus karena sumurnya dalam, saya mau tanya saudara, mana yang harus lebih kuat kita megang pada waktu kita di tengah sumur atau di atas? Kalau saya gini, saudara, di atas atau di bawah? Apa di atas atau di tengah sumur? Mesti pegang kuat-kuat. Yang harus lebih kuat, maksudnya semua juga mesti pegang kuat, tapi harus lebih kuat di mana? Udah mau sampai, itu mesti. Karena apa? Kalau di bawah, saudara, itu mungkin nggak itu kuat, masih bisa ke bawah, betul? Kalau saudara udah di tengah, mesti pegang kuat nggak? Kuat juga. Kalau lepas tapi masih ada, ya kalau 4 meter, 2 meter jatuh nggak gitu sakit. Tapi kalau 4 meter udah mau sampai gitu, saudara pegang kuat nggak? Saudara, Yesus segera datang. Ibaratnya kalau kita di sumur, ini udah mau di mulut sumur kita. Tahun ini. Itu sebabnya kita mesti pegang kuat-kuat. Saya percaya saudara, kalau orang lagi pegang, lagi minta tolong, megang tali, saudara nggak bisa santai. Nggak bisa sambil santai, sambil lihat handphone dulu dah megangnya. Nggak bakalan. Betul nggak? Saya percaya kalau dalam kondisi itu, saudara lebih sayang nyawa saudara daripada handphone. Ya apa enggak?
Nah, oleh sebab itu tahun ini yang pertama dengan rendah hati, yang kedua bergantung sepenuhnya. Bergantung sepenuhnya itu gimana untuk tahu supaya kita dapat bergantung sepenuhnya? Saudara, kalau saudara mulai hidup ini. Nah, orang yang hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan itu suka sembahyang. Dia suka doa. Saudara suka doa nggak? Suka nggak? Suka sih. Minimal gue doa 5 kali sehari. Doa bangun pagi, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, dan doa tidur. Kalau nggak ketiduran, 5 kali kan? Tapi hari-hari ini saya mau katakan kepadamu, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan sama-sama saya juga kok. Tuhan segera datang. Saudara mesti tingkatkan untuk keintiman dengan Tuhan. Sembahyang itu, saudara, itu berarti kita itu menjalin hubungan keintiman dengan Tuhan. Kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kita sembahyang ini kita perlu, apa yang kita perlukan? Kita lihat dulu bentar. Nah, saudara, tadi kalau kita mau ngambil berkat tahun ini dengan apa? Yang pertama apa? Dengan apa? Rendah hati, betul. Yang kedua, bergantung penuh. Yang ketiga, telinga kita harus siap mendengar. Orang yang berhasil hari-hari ini adalah orang yang mendengar. Catat sekali lagi, saya nggak bilang berhasil itu hanya karena ekonomi, tapi berhasil di dalam kesempurnaan yang Tuhan mau, itu segala-galanya. Nah, saudara, telinga yang harus mendengar. Secara tulisan, saudara, dalet itu seperti sebuah telinga. Telinga ini, saudara, untuk mendengar. Telinga ini bukan dicantelin aja. Makanya, saudara, kalau orang rohaninya ketiduran, itu orang tidur itu nggak bisa dengar apa-apa. Percayalah. Hujan turun, hanya dia nanya besok pagi, hujannya semalam ya? Dia nggak bisa dengar. Jadi, saudara, kalau orang Kristen yang udah ketiduran, itu nggak bisa apa-apa. Jangan saudara pikir kalau ke gereja, saudara udah masuk surga. Jangan pikir bahwa saudara jadi orang Kristen itu udah jaminannya. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, ampun deh. Tuhan kasih saudara telinga untuk mendengar hari ini, supaya kita berjalannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya terus berdoa karena terngiang pertanyaan saya di sekolah Alkitab dulu. Lebih banyak orang di sorga apa di neraka ya? Saudara, teman saya, dia jawab gini, secara fakta, de facto dia bilang, itu orang Kristen kayaknya banyak masuk neraka. Kenapa? Kalau lihat gini, lalu waktu itu kita karena sekelas cuma berdebat berdua, saya bilang enggak. Tapi karena kasih Tuhan itu membuat kita ini diselamatkan. Kalau Tuhan ngelihat tingkah laku kita, perbuatan saya, Pak Wisnu, semua kita lah. Tuhan bilang gua nggak ada yang masuk surga. Tapi karena anak Allah, Yesus namanya, dia mati untuk kelemahan kita. Bayangin saudara, kita nyari Tuhan pada waktu lagi kebutuhan, lagi senang, kita lupa sama Tuhan. Tuhan gak marah. Waktunya kita harus doa, kita ketiduran. Saudara, mau gimana? Tapi saudara, ada ayat firman Tuhan begini. Dia bilang gini, bahasa saya dengan bahasa sehari-hari,
jangan bikin Tuhan itu jadi marah. Nggak ada yang bisa. Saudara, hari-hari ini saya ini kayak di atas sumur. Ya, saudara mau di atas sumur, tadi kan jawab saya di atas sumur. Orang yang di atas sumur itu mesti sering teriak ngasih tahu, sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh, itu artinya memberitakan Injil, memberitahu orang lain bahwa Yesus segera datang kembali. Nah ini saudara, kita lihat saudara, apa yang penting, yang terutama dan terbesar dari seluruh perintah dinyatakan Tuhan Yesus. Jadi apa yang paling utama yang Tuhan mau dalam hidup kita menjadi orang percaya? Markus 12:29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah. Nah, dengarlah saudara, saya baca terjemahannya di situ, dengarlah, dia pakai kata sema. Sema itu mempunyai arti juga lakukanlah. Itu artinya, saudara, dengarlah, lakukanlah itu. Makanya dia katakan Sema Yisrael. Artinya dia katakan, hai orang Israel, Tuhan adalah Allah, dengarlah. Nah, saudara, hari-hari ini kita mau berhasil di dalam hidup kita mengikut Tuhan, nggak ada lain. Kita perlu, saudara, untuk dengar. Tetapi, saudara, dengar di sini, sema ini bukan dengar dengan telinga. Dengar dengan apa dong? Dengar dengan hati. Hati yang mendengar, listen to your heart. Dengar dengan segenap hati. Jadi hati kita ini bisa dengar loh saudara. Jadi bukan hanya telinga. Kalau telinga ini dengar, hari ini dengar, besok lupa. Tapi Tuhan mainnya hati. Makanya hati ini Tuhan mau bicara hati ke hati. Itulah inti kata sembahyang tadi. Tuhan mau berbicara hati ke kita. Nah, saudara, artinya sema, dengarkan dengan hati, lakukan dengan taat. Tuhan itu mau ketaatan. Saudara, ketaatan itu lebih penting daripada segala yang kita lakukan. Kerajinan kita, ibadah kita, apapun saudara. Tapi ketaatan itu menjadi tempat yang pertama dalam hidup kita. Nah, saudara, kenapa kalau kita melakukan ketaatan, kita dengar suara Tuhan, lakukan? Yeremia 7:22 katakan, sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka suatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Artinya korban bakaran, korban sembelihan ini bukan karena perbuatanmu, bukan karena pelayanmu, bukan karena engkau jadi pendeta, bukan karena engkau jadi pelayan, bukan itu. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarlah suaraku. Artinya lakukanlah apa yang kukatakan. Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jadi kalau mau berbahagia, dengarkan, lakukan. Ketaatan kita melakukan firman Tuhan, itulah yang membuat kita bahagia. Nah, saudara, saya teruskan. 1 Samuel 15:22 ayat 32, Nabi Samuel menjawab akan semua ini. Dia katakan gini, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Artinya apakah perbuatan kita yang kita lakukan kepada Tuhan itu merupakan yang utama? Lalu dia katakan gini, lebih dari mendengarkan suara Tuhan, lebih daripada taat kepada Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ketaatan kepada Tuhan itu lebih baik daripada semuanya. Kita perlu satu hal untuk taat kepada firman Tuhan. Saudara, lebih baik taat kepada Tuhan itu lebih utama daripada yang lain. Suatu kali, saudara, seorang muda namanya Salomo, dia bilang gini,
Tuhan, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham untuk menimbang perkara yang untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Dia minta pada Tuhan. Dia rendah hati, saudara. Memulai pekerjaannya, dia rendah hati. Lalu Tuhan jawab, saudara. Jawab apa? Dia minta apa? Dia minta, saudara, biarlah hatiku, ya, hati mendengar dengan hati. Lalu apa yang jadi? Salomo diberkati. Nah, pada waktu saudara kita mendengar, hati kita mulai mendengar. Jadi mendengar itu dengan hati. Masih ingat Mazmur 22 itu saudara ada bilang gini. Seperti tangan, ya, seperti seorang hamba perempuan melihat tangan nyonyanya. Jadi dia memperhatikan di dalam semuanya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Saudara, gimana kita kenal suara Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Pada waktu kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Nah, saudara, saya teruskan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8 kita baca sama-sama, yuk. Satu, dua, tiga. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Bahwa kuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Oke, saudara, tekanannya di situ, karena engkau tidak menyangkal namaku dan engkau menuruti firman-Ku. Nah, saudara, Tuhan janji gini, aku buka, nggak ada orang yang bisa nutup. Tapi kalau aku yang nutup, nggak ada orang yang bisa buka. Oleh sebab itu, saya mau katakan gini, jadi semua itu tergantung dua belah pihak, Tuhan dengan kita. Bagian kita apa? Aku tahu, kata Tuhan, bahwa kekuatanmu nggak seberapa, kamu nggak bisa. Namun kamu menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Ini yang perlu. Kita hidup taat kepada Tuhan dan kita itu mencerminkan, tidak menyangkal itu artinya nggak kompromi. Kita itu mencerminkan Tuhan lalu hidup kita. Maka Tuhan bilang, aku akan membela-mu. Nah, saudara, oleh sebab itu di dalam semuanya kita lihat bahwa kalau Tuhan membuka, dengan kita mendengar dan melakukan akan firman Tuhan itu, maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Kalau kita dengar Tuhan, kita punya hubungan intim, kita rendah hati, ya, kita bergantung penuh pada Tuhan, kita buka hati kita mendengar. Lalu Tuhan bilang, aku berjanji bagimu, aku akan membuka, nggak ada orang yang menutup. Nah, gimana saudara? Apa yang kita dapat? Di dalam Keluaran, ya, Keluaran 15 ayat 26, saudara dapat kesembuhan tahun ini. Saudara dapat kesembuhan. Apa yang dikatakan? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahmu dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Saudara, ini janji Tuhan, bukan janji saya. Penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, orang yang gak percaya, sebab akulah Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow, saudara,
Ini yang pertama, kesembuhan yang Tuhan kasih. Yang kedua, yang Tuhan kasih, saudara, kita itu menjadi milik kesayangan. Kalau kita hidup, saudara, ya, masuk pintu terbuka tadi, masih ingat? Pertama dengan rendah hati, yang kedua bergantung sepenuhnya pada Tuhan, yang ketiga telinga yang mendengar, hati kita yang mendengar, dan kita taat. Maka yang pertama kesembuhan, yang kedua engkau akan menjadi milik kesayanganku. Saudara, kalau kita menjadi milik kesayangan, orang menjadi milik kesayangan itu tahu nggak saudara? Apa aja pokoknya yang baik utama kita dapat. Nah, saudara, bukan hanya milik kesayangan, tapi saudara, Tuhan bilang gini, aku akan memusuhi lawan-lawanmu. Saudara, masih ada lawan nggak? Ada musuh nggak dalam hidup kita? Masih? Masih ya? Saudara nggak cari musuh juga banyak musuh. Itu artinya saingan. Saingan dagang, saingan dalam pekerjaan, dalam semua, saudara. Gua udah manajer, anak buah mau nyodok-nyodok lagi. Apa semua itu ada saingan. Jika kamu mau bebas dari semua itu, Tuhan katakan, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Jadi kalau ada musuh, saudara serahin aja sama Tuhan, bukan kita. Kadang-kadang kita nggak cari musuh, saudara. Tapi banyak orang yang memusuhi hidup kita. Nah, saudara, lalu ini janji berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan, artinya orang baik-baik mendengarkan itu akan ya suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa ini. Jadi ada pengangkatan daripada Tuhan. Jadi ada promosi dari Tuhan hari-hari ini. Tetapi di dalam semuanya, buatlah rendah hati, tergantung penuh pada Tuhan. Telinga kita yang mendengar, hati yang mendengar, saudara. Kita diberkati. Yang terakhir, saudara, ini yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mau pulihkan. Tadi kita nyanyi, Tuhan pulihkan. Ya, kalau kita nyanyi Tuhan pulihkan, pulihkan Tuhan. Pulihkan baik pribadi kita. Kita banyak mengalami kegagalan di masa lalu. Siapa pernah mengalami kegagalan di masa lalu? Saudara belum pernah gagal, nanti dikasih ya. Supaya hari ini, besok jadi masa lalunya untuk hari ini. Saya tanya sekali lagi, siapa pernah gagal di masa lalu? Bilang sebelah-sebelah, move on man. Move on. Saudara, masa lalu itu udah berlalu bagi Tuhan. Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Katakan, Tuhan pulihkan aku. Tuhan pulihkan aku. Saudara mungkin gak tahu apa yang mesti dipulihkan. Banyak hal, saudara. Banyak hal di masa lalu kita yang saudara mengalami kegagalan. Tapi hari ini, jika kita sungguh-sungguh, Tuhan katakan, aku akan memulihkan engkau. Kenapa? Karena orang yang telah dipulihkan itu Tuhan katakan, dia adalah orang bijaksana. Bukan hanya orang Kristen lagi, tapi orang yang hidup mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu disebut orang yang bijaksana. Karena dia mau untuk menerima hidup yang kekal. Nah, saudara, oleh sebab itu, akhirnya saya akan menyimpulkan satu hal. Nah, di tahun pintu terbuka ini, pintu-pintu terbuka, maka yang saudara harus lakukan gini. Pintu sorga terbuka itu, ayo kita taruh komitmen di hati kita. Aku mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bergantung sepenuhnya itu memberikan kelepasan daripada ketakutan,
kecemasan dan ketakutan dalam hidup kita, menghadapi hari esok, menghadapi masa depan. Tapi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan berkata, Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Saudara, saya berdoa tidak seorang pun di antara kita yang hidup, saudara, tidak mengalami apa yang menjadi janji Tuhan tahun ini. Biarlah kita hidup, saudara, kita minta Tuhan mengoreksi diri kita. Apa yang mesti membuat penghalang di dalam semuanya? Apakah kita kurang rendah hati mencari Tuhan? Apakah kita kurang bergantung sepenuhnya pada Tuhan? Kita bergantung pada kekuatan kita sendiri? Atau kita kurang mendengar sehingga kita susah untuk melakukan mana kehendak Tuhan? Kita sering bertanya-tanya mana kehendak Tuhan. Tapi jika engkau mendengar, engkau tahu mana yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Sehingga tahun ini, saudara, sampai tahun depan kita akan masuk meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan? Yang pertama itu kesembuhan. Yang kedua, jadi milik kesayangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, saudara, kita akan diberkati berlimpah-limpah. Yang keempat, saudara, Tuhan katakan Dia akan memulihkan kita dalam segala hal. Tapi di dalam semuanya itu, saudara, pada waktu kita mulai, intinya cuma satu, banyaklah sembahyang hari ini, banyaklah hidup di dalam doa, banyaklah hidup di dalam ketaatan. Ikuti aja apa yang Tuhan mau, dan sadarilah bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Dia. Kalau saudara tahu akan hal ini, maka saya mau katakan satu hal. Yesus mati bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Nggak ada orang yang lebih mengasihi kita daripada Dia. Kenapa kita nggak mau mengasihi Dia lebih dari yang lain? Saudara, Tuhan lagi mencari hari-hari ini di dalam pintu-pintu terbuka ini orang percaya, orang benar itu hidup karena percaya. Percaya itu bukan karena melihat, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati dia. Dia memulihkan segala sesuatu, dia sanggup untuk memulihkannya. Kita mesti berubah. Ayo kita tundukkan kepala. Sebelum kita mengambil roti dan anggur, kita masuk dalam perjamuan. Firman Tuhan katakan, jika kita masuk dalam perjamuan, kita mesti, saudara, koreksi diri. Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati kita? Apakah ada dosa yang tersimpan? Adakah sesuatu yang mungkin kelemahan? Saudara bilang, ini kelemahan saya. Saudara, Roh Kudus ada untuk menolong kita. Mari kita sungguh-sungguh. Saya mau katakan, saudara, mari kita mulai bulan ini sungguh-sungguh untuk cari Tuhan. Ambil waktu sejenak. Oh Tuhan, ampuni kami. Banyak hal yang Tuhan membuat Engkau tidak senang dalam hidup kami. Tapi anugerah-Mu yang besar itu membuat kami, Tuhan, sehingga kami diangkat menjadi anak-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Kalau melihat dalam kehidupan kami, Tuhan, banyak hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami tidak setia, kami tidak taat. Tapi hari ini Engkau mengajar kami untuk kami sungguh-sungguh bergaul intim dengan Tuhan.
sungguh-sungguh rendah hati mencari Tuhan. Kami sungguh-sungguh untuk hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk segala hal dalam hidup kami. Kami mau mendengar Engkau Tuhan. Kami mau apa yang Engkau janjikan itu terjadi dalam hidup kami. Dan setiap umat-Mu Tuhan, aku berdoa mengalami sebelum kami mengambil roti dan anggur ini. Oh Ralana Masyanda, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, selidiki hati kami. Selidiki hati kami. Oh Ralana Malama Masyanda, ya Ralana Masyanda Karalana. Mari kita berdiri. Oh Ralana Masyanda Karalana Masyanda. Oh Ralana Masyanda Karalana. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Oh Jesus. Oh Ralana Masyanda. Ya Ralama Rama Rama Ralana Masyanda. Ya Ralana Masyanda. Ya Ralana Masyanda. Oh Ralana Masyanda. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, Engkau dengar kami umat-Mu bukan hanya sekedar menyanyikan nyanyian ini, tapi dari dasar hati kami yang terdalam, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari hari kemarin, lebih dari sebelumnya. Kami mau merenungkan firman-Mu setiap hari Tuhan. Karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan kami. Kami akan tersesat Tuhan tanpa firman. Ajar kami setiap hari di dalam setiap aktivitas kami. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami sanggup untuk melihat kasih-Mu Tuhan hari ini. Mengingat kembali akan kasih-Mu yang begitu besar, yang rela mati bagi kami yang berdosa Tuhan. Engkau rela untuk menebus dosa kami, sehingga kami boleh dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari kita angkat cawan, baik yang di sini maupun di rumah-rumah. Tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Oh, ralala masyada. Angkat kedua tangan kita. Sikiara lama rama rama sa. Ya ralala masyada. Sikiara lama rama 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 sa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, ralala bala 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 bala. Angkat hati, angkat suaramu, sembah Dia. Kuraya la 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 sikiara la mara 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 maso. Kuraya la 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 sikiara la mara mara maso. Tiara la la bala bala bala. Terima kasih Bapa, buat darahmu yang tulus. Ya rala masyada kala nama ya lala. Ya la 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 la. Ya rala masyada kala. La 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 sikiara la mara mara masande. Taruh tangan kanan kita di dada kita, angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. saudara, saya percaya kita mengasihi Dia. Hari-hari ini harus lebih lagi kita mengasihi Dia. Amin. Lebih dari hari yang kemarin. Kita harus menempatkan Dia utama dalam hidup kita. Karena Dia begitu mencintai kita lebih dari yang lain. Layaklah kita untuk mengasihi Dia lebih dari yang lain. Maukah katakan dengan lembut, pelan-pelan, katakan dari dasar hati kita yang terdalam, kita ucapkan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. biarlah itu keluar dari dasar hati kita yang terdalam. Yesus, Kita mengasihi Dia lebih lagi. Kita janji kita mau mengasihi Dia lebih. Yesusku, Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau
tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, Sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Terima kasih Bapa. Itulah ungkapan dari dasar hati kami yang terdalam. Kami mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau berlomba untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Segeralah datang Tuhan Yesus. Kami menanti-nantikan Engkau. Ini umat-Mu, lengkapi mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan, penuhkan mereka dengan Roh-Mu, sehingga setiap orang tidak ada satupun yang ketinggalan. Tapi semua Tuhan, ketika sangkakala berbunyi, semua kami Tuhan diangkat menyongsong Engkau di angkasa. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Taat padamu Tuhan, dan Engkau memulihkan kami di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau berkati juga Pak Immanuel Stopo Tuhan, Pak Gembala kami yang memberikan firman pada hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak Engkau juga saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Gembala pembina kami. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang memberikan visi dan misi Tuhan, kekuatan yang daripadamu Tuhan. Engkau beri pewahyuan Tuhan lebih dalam lagi kepada Bapak Gembala pembina kami Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon dan cabang-cabang Tuhan. Gembala CK4 Tuhan Pak Wirat Kauntu Tuhan. Engkau perluas daerah pelayanannya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan beserta dan keluarganya dan para staf pengembalaan di bawahnya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan beserta keluarga di tempat ini Tuhan, di Home Palem Galaxy ini Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Bu Helen, Andi, Debbie anaknya dan cucunya Abigail Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang melindungi Tuhan. Engkau memberikan mereka menjadi contoh dan teladan bagi kami semua tempat ini Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia yang kami cintai Tuhan. Engkau memberikan dan membangkitkan Indonesia Tuhan. Kami mau katakan shalom dan damai untuk Indonesia Tuhan. Tahun ini tahun politik Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang memulihkan dan memberikan damai ini Tuhan. Engkau juga yang memilih Tuhan Presiden Tuhan untuk di tahun 2024 Tuhan yang Engkau pilih bagi kami semua Tuhan. Engkau memimpin juga Tuhan Presiden kami Tuhan Pak yang ada saat ini Tuhan, Pak Jokowi dan beserta wakilnya Tuhan, beserta para menteri-menteri di kabinet di bawahnya Tuhan, dan para lembaga-lembaga negara Tuhan. Engkau yang memulihkan Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati Indonesia lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk segala cuaca dan
Engkau yang membangkitkan dan Engkau yang memulihkan Indonesia dengan perekonomian dan segala macamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja atas Indonesia Tuhan. Dan Pentakosta ketiga Tuhan, kami percaya dimulai dari Indonesia Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Dan Engkau memberikan Tuhan Pentakosta ketiga ini Tuhan dari timur sampai ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk Pentakosta ketiga ini membawa jiwa-jiwa Tuhan. Dan jiwa-jiwa ini Tuhan juga dari para kaum kami berdoa Tuhan untuk kebangkitan kaum Yeremia Tuhan. Anak-anak muda-Mu Tuhan yang cinta mati-matian Tuhan, biarlah mereka Tuhan tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau yang memulihkan anak-anak muda itu bisa membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berkati juga Tuhan untuk jemaat di Home Palem Galaksi ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberi kesembuhan kepada yang sakit, Engkau memberi kelegaan kepada yang berbeban berat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan jemaat Home Palem Galaksi ini Tuhan beserta dengan seluruhnya Tuhan dan para tim kor Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, sempurnakan kami Tuhan, ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dengan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, dan penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus kita menyertai saudara saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya saya semua katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.